Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review malam ini mengenai salah satu keris pusaka yang memiliki dapur naga ya, naga siluman look 13. Kita lihat detailnya mulai dari handle-nya ini ya. Handle-nya ini gaya Jawa Timuran ya. Mendaknya ada permata ya. Kemudian sandangannya Jogja, pendoknya pendok buton ya dari Mamas. Kita mulai dari gandeknya. Kalau pemirsa lihat bentuk kepala naganya ya, primitif ya, juga mahkotanya bisa pemirsa lihat. Ricikan yang ada pada bagian depan ini ada tikel alis ya, yang nyambung ke keruingan, kemudian pijitan. Kemudian ada ornamen lain atau ricikan lain, yakni sogokan rangkap, kemudian bawang sebungkul, gonjonya bisa pemirsa lihat tadi. Jadi pada gonjo itu pamornya pamor Mas Kumambang, kemudian pamor pada bilah kalau pemirsa amati itu dominan garis, jadi dari proses tempa lipat miring. Ricikan yang lain yang tak kalah penting pada bilah ini adalah adanya odo-odo atau geger sapi sepanjang bilah sampai ke pucuk. Kemudian bentuk looknya rengkol ya. Panjang bilah 35,5 cm. Sedangkan dimensi yang lain yaitu panjang gonjo itu 8 cm. Peksinya juga ternyata sama 8 cm. Panjang separuh panjang bilah, lebarnya itu hanya 1,5 cm. Ricikan di belakang itu ada serawian, kemudian nyambung ke atas keruingan ya. Ada gereneng susun, kemudian bilah di belakang itu nungkak ya. Ini separuh bilah pada keris ini. Ricikannya juga bentuk ornamennya. Yang unik di sini ada ricikan lain di bawah kepala naga. Di situ ada lubang bulat tembus atau terdas. Ada ricikan terdas tembus. Di bagian odo-odo juga terdapat pamor biji timun, tepat di atas odo-odonya. Kita lihat sekarang bentuk pamor pada ujung. Nah ternyata pada ujung yang separuhnya ada pamor ujung gunung. Pemirsa bisa lihat bentuk pamornya. Ini saya perdekat. Nanti pada separuh durasi video ini nanti akan saya perbesar. Perbesarannya ini 3,6 kali dari semula. Jadi pemirsa bisa melihat detail materialnya, kemudian pamor. Pamornya pada gonjo ini yang kita namakan pamor garis-garis berlapis seperti ini. Ini pamor Mas Kumambang. Kita lihat bagian depan. Pemirsa bisa juga melihat bagaimana materialnya ya, pulen ya. Pusaka ini saya minyaki kemarin. Saya biarkan ternyata sampai hari ini, malam ini. Jadi hampir 2 hari ini tidak kering. Nah ini pada belumbungan atau pijitan tadi itu ada pamor telogo memblek ya, atau air yang tergenang. Bentuk pamor di bagian belakang yaitu ada pada bagian serawian ya, yang nyambung ke keruingan kanan kiri bilah ya. Nah ini juga sogokan yang di belakang, di bawah ada ricikan bawang sebungkul. Jadi kalau kita amati tempa lipat dari keris pusaka ini sangat matang, sangat rapat. Ini tercipta karena apa? Materialnya sangat bagus. Dan pamornya deling, walaupun belum pernah diwarangi dalam 10 tahun terakhir ini. Nah ini, pada saat diperbesar, pemirsa bisa melihat
Ya, di pucuk itu pamor ujung gunungnya ya. Ini pamor kebalikannya beda. Jadi pamor garisnya karena ini berluk mengikuti bentuk luk ya. Bisa kita namakan Banyu Mili atau karena ada cabang di bagian tengah ya bisa kita katakan Ilining Wari. Atau mungkin bisa dikatakan juga pamor Segoro Muncar. Degradasi dari besi aji dan pamor bisa kelihatan pada sepanjang atau tersebar di sepanjang bilah ini. Yang unik di sini adalah bentuk naganya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dapur keris ini adalah dapur Naga Siluman, ya, memiliki panjang bilah 35,5 cm, panjang ganja 8 cm, sama dengan panjang peksinya 8 cm. Estimasi saya kemungkinan besar keris pusaka ini adalah era Demak. Tempo lipatnya sangat matang, kelihatan betul bahwa ini adalah pusaka keraton. Sekian saja dulu ulasan mengenai pusaka wingit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.